Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi 'allamal qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Huwallazi anzalal qur'ana fi syahri ramadan, syahr ramadan alladzi unzila fihi al-qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat subuh Masjid Darul Razak yang semoga senantiasa Allah muliakan, wabil khusus para guru-guru kita, Ustaz Al-Fadil, Ustaz Hadi, Ustaz Ramli, baru lihat Ustaz Ikhwan dan semuanya, para pengurus DKM, ya Pak Nas dan semuanya ya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Puji syukur kepada Allah, pada hari ini kita kembali bertemu, bermuajahah di Ahad terakhir insyaallah di bulan Sya'ban. Artinya kurang lebih berapa hari lagi lebaran? Udah lebaran aja. Yang sudah mengumumkan Muhammadiyah ya, Muhammadiyah sudah mengumumkan puasa jatuh 1 Ramadan. 1 Ramadannya itu hari Kamis tanggal 23 Maret. Kita akan coba mengulas dari sisi sejarah dan ambil pelajaran berharga tentang bagaimana awal mula turunnya perintah puasa Ramadan, dan nanti kita ambil beberapa poin untuk kita refleksikan pada kehidupan kita di hari ini insyaallah. Jemaah min Allah Subhanahu wa taala, saya mau berangkat dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang hafal Pak? Surat apa, ayat berapa? Yang bisa jawab boleh pulang duluan nih Pak. Banyak ya, doanya Nabi Ibrahim itu banyak. Salah satu doa terbanyak dalam Al-Quran doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kita hanya bahas satu saja. Al-Baqarah ayat 129. Itu berurutan, ada 3 doa. Mulai dari wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu pernah kita bahas dulu tentang proses yarfa', peninggian Ka'bah. Sehingga para ulama bilang bukan Nabi Ibrahim yang mendirikan Ka'bah. Nabi Ibrahim itu merenovasi. Maka ayatnya yarfa', mendirikan. Ya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam. Nah, ini mau kita bahas. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Al-Baqarah 129. Dan nanti kita bandingkan dengan 151. Karena nanti Allah akhirnya mengabulkannya dengan urutan yang berbeda. Kalau kita menganalisis ayat ini, maka urutannya seperti ini. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, turunkanlah rasul minhum, dari kalangan mereka. Yatlu alaihim ayatik, yang akan membacakan kitab. Yatlu alaihim ayatik. Wa yu'allimuhumul kitab, dan juga mengajarkan kitab. Wal hikmah, dan menjelaskan hikmah. Jadi Nabi itu bagian dari penjelasan itu sendiri Pak. Misalnya waqimus sholata wa atuz zakah.
dirikannya sholat, ya, tegakkanlah sholat, kemudian bayarlah zakat. Bagaimana cara menegakkan sholat, bagaimana cara membayar zakat, maka implementasinya itu dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik melalui lisannya Nabi ataupun perilaku Nabi itu sendiri. Maka perilaku Nabi itu sendiri bagian dari bayan, bagian dari penjelasan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi harus manusia. Nggak mungkin Nabi itu malaikat, Pak. Kenapa? Kalau malaikat nggak bisa dicontoh. Bahkan dulu Ustaz saya bilang Nabi harus berpoligami. Nabi Muhammad SAW harus berpoligami. Kira-kira kenapa hikmahnya, Pak? Ternyata para ulama itu menuliskan dengan sangat detail kenapa Nabi harus berpoligami. Seseorang itu terlihat keasliannya di dalam rumahnya, Pak. Betul. Istrilah yang paling tahu pribadi lelaki itu seperti apa. Kalau Nabi istrinya hanya satu, yang tahu perilaku Nabi itu satu orang saja. Dengan istri Nabi yang banyak dan semuanya menyatakan bahwa Nabi adalah lelaki terbaik, maka valid. Maka valid, semuanya menyatakan Nabi adalah lelaki terbaik. Yang kedua, itu gambaran, kata para ulama, istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gambaran seluruh wanita di dunia. Jadi perwakilan representasi wanita di dunia itu perilakunya ada pada istri-istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, dari sisi sosiologis, ternyata ini beda-beda kabilah, beda-beda suku. Bagian dari proses perekatan Nabi dengan banyak kabilah di sana adalah dengan menjalankan pernikahan itu sendiri. Jadi ada hikmah luar biasa dari ta'adudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perilakunya Nabi bagian dari sunnah itu sendiri, bayan. Yang keempat, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Pertanyaan saya adalah, apakah kemudian dikabulkan oleh Allah urutannya seperti ini, Pak? Ini kan doanya Nabi Ibrahim. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Lah pertanyaannya adalah, apakah urutannya seperti ini ketika dikabulkan Allah? Krik-krik. Urutannya gimana, Pak? Ini menarik, Pak. Jadi di dalam cabang ilmu Quran itu ada namanya munasabah. Ya. Munasabah itu melihat urutan. Jadi urutan dalam Al-Quran itu tidak sembarangan. Kemarin kita mengkaji di Medline itu, mengapa surat pertama itu Al-Alaq, surat kedua itu apa, Pak? Surat kedua itu apa? Al-Mudassir. Ada kalimat menarik dari Profesor Dr. Abdul Karim Az-Zaid. Kan Al-Alaq itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Mudassir, ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir. Jadi ada jeda. Setelah turunnya Al-Alaq ada jeda, Nabi gak ada wahyu, sampai nanti ketika Nabi dalam perjalanan, Nabi mendengar suara Muhammad, nengok kanan gak ada, Muhammad, nengok kiri gak ada, ternyata ada di atas. Malaikat Jibril dengan bentuk aslinya, Nabi lari ke rumah, Nabi menyelimuti badannya, kemudian turun surat Al-Mudassir, ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir. Kata Syekh Abdul Karim Az-Zaid, kata beliau, Nabi diangkat jadi Nabi dengan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi diperintahkan dan menjadi seorang Rasul dengan surat Al-Mudassir. Diperintahkan untuk berdiri dan berdakwah, kum fa'anzir, berikan peringatan. Ada hikmah menarik kata beliau di situ, catatan beliau. Kalau Bapak baca detailnya, kata beliau, ini pelajaran bagi seorang dai. Jangan pernah fa'anzir tanpa ikro dulu. Jadi belajar dulu, baru kemudian berdakwah. Artinya dakwah perlu ilmu, perlu belajar. Karena di situ ikro dulu, baru kemudian Al-Mudassir. Jadi ada urutannya, ternyata ada hikmah yang luar biasa.
Jin dan manusia dalam Al-Quran duluan mana yang disebut? Jin atau manusia dulu? Hah? Jin dulu, manusia dulu? Jin dulu ya. Minal jinnati wan nas. Ya ma'syarul jinni wal insi inistata'tum an tanfudzu min aqtaris samawati wal ardi fanfudzu, dan seterusnya. Tapi pertanyaannya kenapa kayak gitu, Pak? Jin dulu baru manusia. Kenapa? Karena memang yang diciptakan lebih dulu adalah jin baru manusia. Pertanyaan saya, ada nggak ayat dalam Al-Quran yang manusia dulu baru jin? Karena kita bahas jin dulu baru manusia itu. Ada nggak ayat dalam Al-Quran yang Allah ceritanya manusia dulu baru jin? Ada nggak, Pak? Ada. Surat apa? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Surat Al-Jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin. Ketika ada seorang lelaki dari kalangan manusia berinteraksi, bekerja sama dengan laki-laki dari kalangan jin, fazaduhum rohako, maka hanya menambah keburukan bagi keduanya. Para ulama menjelaskan, ternyata ketika terjadi penyimpangan itu pasti otaknya manusia dulu. Jin, setan itu sifatnya cuma bisikin aja, Pak. Bisikin, manas-manasin. Jadi nggak ada tuh istilah, kenapa Bapak korupsi? Ini karena saya digoda setan yang terkutuk gitu. Enggak, Pak. Itu keputusannya ada di kita. Nggak ada setan, nggak mungkin megang tangan kemudian ambil gitu. Nggak mungkin, Pak. Jadi setan hanya membisik-bisikan, keputusan itu ada di kita. Keputusan bekerja sama dengan jin atau tidak juga ada di manusia. Jadi urutan ini ternyata punya makna. Ini namanya munasabah. Munasabah, dan para ulama banyak menulis tentang itu. Kembali ke sini, bagaimana urutannya ternyata? Buka Al-Baqarah 151. Urutannya ada di situ. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Urutannya berubah, Pak. Doanya Nabi Ibrahim urutannya baca kitab, mengajarkan kitab, menjelaskan hikmah, mensucikan. Sedangkan kenyataannya yang Allah kabulkan, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina, membacakan kitab. Wa yuzakkikum, mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab, baru apa? Mengajarkan kitab. Wal hikmah, menjelaskan hikmah. Jadi urutannya ternyata gimana kalau di kenyataannya? Bacakan kitab, mensucikan yang di akhir, naik ke dua, ya. Wa yu'allimuhumul kitaba, gimana? Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, baru kemudian mengajarkan kitab, menjelaskan hikmah. Lah pertanyaannya adalah, kenapa mensucikan itu tiba-tiba naik ke atas, naik menjadi peringkat kedua? Setelah dibacakan, kemudian Nabi mensucikan diri mereka. Jemaah min Allah Subhanahu wa taala, ternyata esensi dari ibadah itu sejatinya adalah proses penyucian jiwa kita. Proses penyucian jiwa. Maka pertanyaannya, Ramadan ini, ayat tentang Ramadan kira-kira turunnya di mana, Pak? Mekah atau di Madinah? Ayat tentang Ramadan turunnya di Mekah atau Madinah? Hah? Di Mekah atau Madinah? Cuma dua doang ya. Pilihannya gampang ya. Mekah atau turun di mana? Turun di
Madinah. Tahun berapa, Pak? Tahun kedua Hijriah. Ada pertanyaan menarik. Kenapa turunnya di Madinah? Kenapa tidak turun di Mekah? Ada ulama yang menuliskan itu ternyata karena di Mekah 13 tahun dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memfokuskan pada penguatan akidah. Memfokuskan pada penguatan akidah. Jadi dibacakan kitab dalam rangka itu menguatkan akidah. Syariat banyak diberikan justru nanti di Madinah. Apa pelajarannya? Kata para ulama, sulit untuk memberikan syariat kepada orang yang akidahnya itu belum matang. Kalau akidahnya nggak kuat, disuruh puasa, mungkin di depan kita puasa, di belakang ya belum tentu. Ada istilahnya puasa sapi ya. Puasa sapi, pernah dengar, Pak? Usap pipi. Jadi kamu puasa? Iya puasa. Padahal ya enggak gitu, di belakang dia, karena kita nggak tahu aja. Coba kelihatan orang bohong tuh gerakin hidung gitu ya, ada ciri-cirinya tuh. Hidung, kemudian diusap pipi dan seterusnya. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, maka ini pelajaran pertama buat kita. Urutan syariat kenapa diturunkan nanti banyak di Madinah, karena penguatan Allah Subhanahu wa taala pada Nabi dan para sahabatnya itu adalah di Mekah. Nanti menarik, ketika turun perintah puasa Ramadan, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, berapa hari puasanya?" Apa jawaban Nabi, Pak? Waktu ditanya berapa hari puasanya, jawaban Nabi apa? Nabi tidak bilang 1 bulan, enggak. Ternyata nanti Allah turunkan ayyaman ma'dudat, dalam beberapa hari. Kita jalan-jalan ke mall, ada barang ya, yang ini harganya 1 juta rupiah, yang satu lagi harganya 999.999 rupiah. Yang dibeli yang mana, Pak? Yang dibeli yang mana? 999. Padahal hanya beda 1. Kenapa kita memandang itu lebih enak dibeli? Kenapa? Karena yang kebayang ini gak nyampe 1 juta, ini hanya 999.000. Ternyata kenapa ayat keduanya itu ayyaman ma'dudat? Para ulama menjelaskan karena memang itu jawaban Nabi waktu itu. Jadi Nabi dituntut Allah Subhanahu wa taala menjawabnya tidak langsung 1 bulan. Ini juga pelajaran buat kita, buat anak-anak yang baru awal puasa. Berapa lama puasa? 1 hari, dari subuh sampai maghrib. Dia udah kuat, besoknya kita puasa lagi ya. Udah kuat belum? Udah kuat. Terus. Jadi waktu itu tidak dijawab langsung satu bulan agar memudahkan. Makanya di dalam surat Al-Baqarah tadi ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, dimudahkan. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, maka tahun kedua Hijriah turun 5 syariat pada saat itu. Dan ini maknanya memang tadi setelah akidah kuat baru bisa turun syariat. Ada yang hafal, Pak? 5 syariat ini apa saja? Yang turun berbarengan semua di tahun kedua Hijriah. Jadi kalau kita buka buku sirah, itu banyak tuh di tahun itu. Tahun kedua Hijriah ada 5 syariat. Berarti kalau kita merenung, Nabi berapa kali, Pak, puasa Ramadan? 8 kali kurang lebih. Kalau tahun kedua, Nabi wafat tahun ke-10, Nabi berapa kali puasa Ramadan? 8 kali. Kita berapa kali, Pak, puasa Ramadan? Kemarin ada yang nanya ibu berapa kali puasa Ramadan? Dari lahir Masya Allah, dari lahir berapa puasa Ramadan? Kita berapa kali puasa Ramadan? Saya yakin dari wajah-wajahnya ini lebih dari 8 semua nih.
Dari sisi jumlah kita tentu lebih banyak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana dari sisi kualitas? Ya Allah alam, nggak tahu loh, Pak. Yang pasti nggak akan bisa sama dengan Nabi. 5 syariat, Pak. Apa saja syariat yang turun mendampingi Ramadan dan nanti apa hikmahnya? Yang pertama, Pak, ada 5 syariat yang turun tahunnya itu bersamaan dengan puasa Ramadan. Yang pertama adalah syariat azan. Azan itu turun di tahun yang sama dengan Ramadan, tahun kedua Hijriyah. Jadi waktu perintah sholat datang dalam Isra Mi'raj, itu hanya perintah sholat, nggak ada perintah azan. Maka waktu itu muncul masalah di Madinah. Jumlah umat Islam mulai banyak dan masjid sudah ada, ya Masjid Nabawi sudah ada. Tapi kemudian banyak sahabat yang nunggu-nunggu waktu. Ini udah masuk belum waktunya? Karena hanya berpatokan pada langit saja. Oh, udah masuk waktunya. Maka kemudian sahabat mengusulkan, ya Rasulullah, kenapa kita nggak pakai nakus? Atau ada lagi yang mengusulkan, kenapa kita tidak pakai bug? Apa nakus, apa bug, Pak? Nakus itu apa? Nakus itu kata para ulama semacam, kalau saya tidak salah, itu loncengnya orang Nasrani. Loncengnya. Makanya sebagian ulama salaf menyatakan tidak boleh di rumah kita ada lonceng. Karena lonceng bagian dari peribadatan di orang Nasrani itu. Kalau mereka hari raya mereka tuh suka ada lonceng-lonceng itu. Itu panggilan katanya. Maka sahabat, kenapa kita nggak pakai nakus, lonceng-lonceng itu? Nabi nggak mau. Ada lagi yang mengusulkan, ya Rasulullah, kenapa nggak pakai bug? Bug itu apa? Semacam trompetnya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu ada alat peribadatan itu pakai trompet. Dan kita sadar atau enggak, umat Islam itu diekspansi dengan kebiasaan itu. Pada waktu apa, Pak? Malam tahun baru tuh niup trompet. Apa hubungannya coba, Pak? Tahun baru dengan niup trompet itu hubungannya di mana? Dan saya pastikan jemaah Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang beli trompet, saya pastikan trompet itu second, Pak. Enggak ada yang jual trompet itu trompet baru, enggak ada, Pak. Trompet itu pasti second. Pas lagi dibuatnya, tut, wah kurang nih. Setting lagi kan sama dia kan. Cobain lagi. Pret. Ah kurang dikit lagi. Cobain lagi. Pret. Ah udah bagus nih. Baru dijual. Berarti itu baru atau second, Pak? Second itu, Pak. Pasti udah dicoba sama abangnya, itu second, Pak. Nah, Nabi diusulkan, maka nggak mau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai nanti turun syariat azan. Melalui siapa? Syariat azan turun. Syariat azan turun melalui siapa? Syariat azan itu turun tidak melalui Nabi. Jadi di antara sunnah yang tidak pernah dilaksanakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah azan. Nabi nggak pernah azan, Pak. Karena Nabi punya muadzin. Siapa muadzinnya Nabi? Bilal. Satu lagi? Nabi punya 2 muadzin. Satu lagi siapa? Abdullah bin Ibnu Maktum. Beliau ini muadzinnya Nabi. Makanya para ulama bilang dulu di Madinah, di malam itu azan tuh 2 kali. Azan tuh 2 kali. Jadi sebelum subuh ada azan. Nah, azan yang sebelum subuh inilah yang pakai as-salatu khairum minan naum. Azan ketika subuh yang tidak pakai as-salatu khairum minan naum. Maka nggak usah kita perdebatkan. Sehingga ada yang bilang salat subuh, azan subuh itu nggak pakai as-salatu khairum minan naum. Karena berangkat dari sini, Pak. Karena as-salatu khairum minan naumnya itu di sebelum subuh. Nah, mungkin ijtihad para ulama kita dulu di Indonesia, karena kita pakainya cuma 1 kali azan, maka as-salatu khairum minan naum itu ditarik ke subuh. Jadi itu nggak usah diperdebatkan. Tapi masih ada nggak yang kayak gini? Ada, Pak. Di pesantren anaknya Ustadz Hadi itu dulu di Nurul Fikri, ketika awal saya nginep di NF itu,
Dulu bulan Ramadan lagi. Jadi dulu bulan Ramadan waktu itu saat di NF itu jam 3 tuh kita lagi mabit di sana. Pas lagi tidur tiba-tiba kedengar azan, suara azan. Padahal waktu itu Ramadan. Jadi kedengar azan kita langsung lemes tuh. Ya, berarti nggak sahur nih karena udah azan. Begitu ngecek ternyata masih jam 3 pagi. Jadi dulu NF itu awalnya memakai 2 kali azan. Jadi azan yang pertama membangunkan orang untuk bangun malam. Nah itu biasanya tugasnya Ibnu Maktum. Nanti Bilal menjelang subuh membangunkan Nabi, karena Nabi habis sholat malam biasa tidur telentang itu, Nabi nanti dibangunkan oleh Bilal, dan Bilal keliling-keliling baru kemudian Bilal azan. Nah azan ini turun melalui mimpi 2 orang sahabat. Salah satunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Jadi turun melalui mimpi 2 orang sahabat. Dan Umar yang mimpi tapi Umar nggak azan. Yang azan adalah nanti Bilal. Yang kedua, pemindahan kiblat. Ini pelajarannya mirip Pak. Azan dengan pemindahan kiblat, Nabi itu nggak suka disama-samain dengan orang Yahudi dengan orang Nasrani. Jadi dulu orang Yahudi di Madinah sering bilang Muhammad itu ajarannya sama dengan kita. Buktinya apa? Kita sama-sama menghadap Masjidil Aqsa. Maka ayatnya gimana Pak? Surat pemindahan kiblatnya surat apa? Surat Al-Baqarah. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Surat Al-Baqarah. Nih ayat ini menarik. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit. Fawali wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka saat ini arahkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Pertanyaannya, kenapa ayat ini nggak turun di Mekah? Padahal kan surat tentang perintah sholat itu turunnya di mana? Mekah atau Madinah? Di Mekah. Tapi kenapa Nabi minta dialihkan ke Masjidil Haram justru ketika di Madinah? Kita lihat ada mata kuliah kalau di kampus itu geografi sejarah Pak. Jadi geografi itu punya pengaruh pada proses sejarah. Ini Mekah, Madinah itu ada di utara atau selatannya Mekah, Pak? Di utara, di atas. Di atas. Syam ada di mana? Utara atau selatannya Mekah? Syam. Utaranya lagi, betul. Jadi ini, kalau ini adalah Mekah, ini Madinah, Syam ini di sini. Yaman di mana? Yaman di selatan, ingat ya. Rihlatas syita iwas soif. Rihlatas syita iwas soif. Musim dingin kemana? Musim dingin? Musim dingin ke selatan. Rihlatas syita, musim dingin ke Yaman. Kenapa tidak musim panas? Karena Yaman bawahnya lagi udah Afrika, Pak. Kalau musim panas ke Yaman, panas banget di Yaman. Jadi bapak-bapak kalau mau ke Yaman, datanglah di musim dingin. Karena musim panas, Yaman itu panas, Pak. Yaman itu panas. Maka rihlatas syita, musim dingin mereka pergi ke Yaman. Musim panas mereka pergi ke Syam, ke utara. Karena kalau musim dingin, Syam lebih dingin daripada Mekah. Nah, waktu di sini, waktu di Mekah,
Walaupun menghadap Masjidil Aqsa sholatnya Nabi nggak masalah, karena Nabi tetap bisa melihat Ka'bah. Tinggal sholat di sini kan, sholat di sini belakang Ka'bah, walaupun menghadapnya ke Masjidil Aqsa nggak masalah, gitu Pak. Masalah itu ketika ada di Madinah, karena Nabi menghadap Masjidil Aqsa otomatis tidak bisa menghadap Masjidil Haram, nggak bisa dalam keadaan kedua bersamaan, nggak bisa. Masa atas bawah kan nggak mungkin. Inilah yang menyebabkan Nabi sering menengadah ke langit, minta sama Allah, ya Allah, pengen banget Nabi itu kiblatnya ke Masjidil Haram. Makanya ayatnya qad nara taqalluba wajhika fis sama. Falan waliyannaka kiblatan tardaha. Maka saat ini kami berikan kamu perintah untuk mengarahkan kiblat pada kiblat yang engkau inginkan. Fawali wajhaka syatral masjidil haram. Jadi kalau Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kalau kiblat kita minal Masjidil Aqsa ilal Masjidil Haram. Kebalikannya, Pak. Kiblat kita tuh dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kapan ayat ini turun? Waktu Nabi sholat zuhur rokaat kedua. Jadi Nabi sholat zuhur rokaat kedua turun ayat ini. Maka begitu rokaat ketiga Nabi berpaling kiblatnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tempat turunnya surat ini sekarang jadi apa, Pak? Jadi Masjid Qiblatain. Ada di kota apa? Qiblatain di mana? Qiblatain di Madinah, nggak jauh dari Masjid Nabawi. Itu biasanya rangkaian tur. Rangkaian tur dari Masjid Nabawi nanti ke Pasar Kurma, Pasar Kurma, Bukit Uhud. Habis Bukit Uhud nanti pulang ke Masjid Nabawi, biasanya mampir ke Masjid Qiblatain, Masjid dua kiblat, karena turunnya ayat ini tuh di situ. Ini sejarah ya, Pak. Jadi turunnya tuh di situ karena Nabi memang sangat ingin. Apakah masalah selesai? Enggak, Pak. Tadi kan diledekin Yahudi. Kata Yahudi, sama kita tuh sama-sama menghadap Masjidil Aqsa. Begitu Nabi ke Masjidil Haram, nyampe berita ini ke Mekah. Kata Mekah apa? Muhammad sudah kembali pada ajaran nenek moyangnya. Sekarang kembali menghadap ke Masjidil Haram. Berarti dia kembali ke ajaran nenek moyang. Jadi kadang-kadang memang kita nggak pernah beres. Artinya kalau kita ngikutin orang nggak pernah selesai, Pak. Maka berislam itu jangan ngikutin orang. Kecewa pasti ngikutin orang. Ikutin dalil, karena dalil gak pernah berubah. Makanya ajaran kita tuh bukan ajaran kila wa kola. Katanya kata ustadz ini, kata fulan ini enggak. Tapi kalau Allah kola Rasul. Jangan pernah bergantung pada orang, pasti akan kecewa. Dan ini pelajaran. Azan dan pemindahan kiblat ini mengajarkan pada kita untuk berani berbeda. Isyhadu bi anna muslimin. Saya agak keluar dikit dari riset yang disampaikan oleh psikolog muslim. Kenapa banyak anak-anak hari ini nggak berani berbeda? Kan generasi hari ini disebut generasi strawberry. Kelihatannya keren, tapi mereka tuh rapuh, Pak. Di antara bentuk kerapuhan itu, kata pakar psikologi pendidikan, itu nggak berani berbeda. Coba, anak nakal itu penyebabnya apa? Ikut-ikutan, betul? Kenapa ikut-ikutan? Diajakin kan, ayo ngerokok deh. Dia ngerokok, nggak ngerokok, banci. Padahal banci aja ngerokok, Pak. Banci kan ngerokok juga. Iya, ngerokok banci. Akhirnya dia ikut-ikutan. Ternyata ada penelitiannya, Pak. Ternyata salah satu faktornya tidak berani berbeda karena waktu mereka ego, pada waktu kecilnya egonya tuh dicabut. 0 sampai 7 tahun anak itu belum jadi makhluk sosial. Ketika dia seorang kakak punya adik, kakaknya ini punya mainan, adiknya minjem mainan itu, bapak sebagai bapaknya, bagaimana sikap bapak? Suruh kasih atau biarkan keputusan itu pada anaknya? Ini anak 0 sampai 7 tahun, Mbak. Umumnya kasih kak adiknya itu, betul Mbak? Ternyata itu nggak boleh harusnya, Pak. Karena 0 sampai 7 tahun itu masanya mereka ego. Biarkan mereka kalau ego nggak apa-apa, karena 0 sampai 7 tahun tanya, kak boleh nggak adiknya minjem? Kakaknya nggak ngasih. Ini kita bicara 0 sampai 7 tahun ya, Pak. Maka biarkan. Itu hak dia, itu mainan dia.
Kalau sudah 7 tahun ke atas baru dia bisa menjadi makhluk sosial, baru bisa mulai diajarkan berbagi. Jadi ternyata penelitiannya, karena dulu mereka terlalu diajarkan sosial, di saat 0 sampai 7 tahun akhirnya egonya tidak ada. Ego ini kapan pentingnya? Nanti begitu mereka udah mulai beranjak dewasa, mereka ketemu dengan anak-anak yang seperti itu, mereka bisa berani berbeda, itu butuh ego, Pak. Yang lainnya pada nyontek, aku nggak mau ikut nyontek, itu butuh keberanian. Maka pernyataan isyhadu bi anna muslimin, saksikanlah aku adalah seorang muslim, hari ini mengapa bisa sulit pada sebagian orang? Karena bisa jadi tadi nggak berani kemudian dianggap berbeda. Yang lain pada korupsi, kok ente enggak? Karena saya seorang muslim. Ada nggak yang berani menyatakan itu? Nah, kalau ada yang berani, hebat. Tapi ketika tidak berani, mungkin egonya tadi di masa kecil. Jadi ternyata ada kaitannya dengan pola pendidikan kita. Itu nanti Bapak bisa baca di bukunya almarhum Pak Hari Santosa, FBF, Fitrah Based Education. Sekarang yang kelihatannya agak concern meneruskan itu Pak Aat, Adriano Rusfi. Terus saya senang baca buku beliau karena beliau banyak riset-riset psikologi kekinian, termasuk masalah remaja yang pernah kita bahas itu. Ya, tidak ada remaja dalam psikologi Islam. Kembali ke sini. Yang ketiga, syariat puasa, nanti kita akan bahas lebih banyak. Yang keempat, zakat. Jadi zakat juga turun di tahun kedua Hijriah. Kemudian yang kelima adalah jihad. Jadi 5 syariat ini turun semua di tahun kedua Hijriah, itu berbarengan tuh Pak, tahun yang sama. Maka perang Badar itu bulan apa Pak? Perang Badar itu bulan Ramadan. Ramadan pertama umat Islam, mereka perang Pak. Jadi ini perlu kita bayangkan, lagi puasa perang. Kata para ulama, ini menggambarkan kepada kita bahwa Nabi dan para sahabat waktu Ramadan pun tetap produktif. Karena banyak di antara kita Ramadan adalah waktu terbaik untuk banyak tidur. Kalau ibadah alhamdulillah ya, tidur, karena menganggap tidurnya juga ibadah kan gitu. Kalau kita lihat sirah ternyata produktif. Nanti kita lihat beberapa peristiwa penting yang terjadi justru di bulan Ramadan. Imam Ibnu Rajab menceritakan dari Mu'alli bin Al-Fadl rahimahullah ta'ala bagaimana kaum salaf menyambut Ramadan. Kanu yada'una Allahu sittah ashur. Para ulama itu membagi bulan itu menjadi 6 ya. Yang pertama, 6 bulan pertama, anna yablughahum syahrul Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah agar menyampaikan mereka ke bulan Ramadan. Jadi para ulama dulu minta agar masuk ke dalam Ramadan. Maka kita juga perlu banyak minta, karena kita nggak tahu nyampe nggak kita ke hari Kamis. Allahu alam, nggak ada yang tahu. Jangankan hari Kamis, sejam nanti aja kita nggak tahu. Summa yad'una Allahu sitta ashhuri ayyataqabbalahu minhum. 6 bulan lagi mereka berdoa agar amalan-amalan Ramadan mereka diterima. Jadi tahun itu dibagi 2. Dari 6 bulan sebelum Ramadan minta supaya didatangkan, dimasukkan ke dalam Ramadan. 6 bulan setelahnya minta agar amalan Ramadannya diterima. Ya, jadi aktivitas mereka itu sangat lekat dengan nilai-nilai ibadah. Nah, para ulama menyatakan innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Ramadan itu adalah bulan untuk banyak tilawah dan memberikan makanan. Nah, ini ada ayat yang menarik, Pak. Kalau kita melihat bagaimana Ramadannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terjadi perbedaan frekuensi. Nanti kita bandingkan dengan kita. Misalnya setelah ayat-ayat Ramadan nih, Bapak balik halaman, itu nanti ketemu ayat, Pak. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini tentang apa, Pak? Tentang berjibak.
diperbolehkannya, dihalalkannya bagimu uhillalakum lailatas syiyami, pada malam hari bulan Ramadan, untuk berhubungan badan dengan istri-istrimu. Hunna libasul lakum, mereka adalah pakaian bagimu, wa antum libasul lahun, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Kan di siang hari nggak boleh. Tapi lihat Pak, ayat tentang itikaf, ayatnya berubah nggak? Begitu masuk Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir, ayatnya berubah Pak. Bagaimana ayatnya? Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan jangan engkau mendekati istri-istrimu, menyentuh istri-istrimu sedangkan engkau sedang beritikaf di dalam masjid. Sehingga para ulama menggambarkan Nabi mengincangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya. Artinya Nabi banyak-banyak beribadah. Pertanyaan saya, di Masjid Darul Razak 10 hari terakhir jemaah tarawehnya makin banyak atau makin sedikit? Ini perlu diteliti tuh, perlu diteliti. Jadi perlu dibuat ya paling nggak mungkin berbasis soft lah ya. Hari pertama itu berapa soft, hari kedua berapa soft, nanti kita bentuk sehingga program kerjanya nanti mengacu ke situ Pak. Jadi kalau misalnya temuannya tahun ini misalnya gitu ya, malah semakin dekat Idul Fitri makin sedikit, maka gimana caranya buat program yang kemudian semakin dekat Idul Fitri malah makin banyak. Dan ternyata kadang-kadang nggak relate juga, kadang-kadang kan oh ini dikit mungkin karena imamnya kelamaan gitu, ternyata nggak juga Pak. Di Bangka, di Jalan Bangka di Mampang itu ada masjid namanya Masjid Al Hikmah. Setiap malam 1 juz Pak. 10 hari terakhir bikin tenda. Masjid-masjid yang lain hari pertama bikin tenda, 10 hari kedua tendanya hilang karena jemaahnya berkurang. Ini malah 10 hari terakhir bikin tenda karena jemaahnya membludak, padahal setiap hari 1 juz. Begitu itikaf, itikafnya setiap malam itu 3 juz. Jadi tarawihnya 1 juz, pas qiyamul lail itikaf itu 3 juz, sehingga 10 hari dapat 30 juz. Jemaahnya malah makin ramai. Ini mematahkan teori. Masjidil Haram, coba sholatnya lama, jemaahnya ramai nggak Pak? Kalau umrah Ramadan, kayak haji. Ini mematahkan teori itu. Kalau saya berasumsi ya, ini bisa salah, tapi feeling saya, kenapa jemaah kita makin sedikit penyakitnya itu apa Pak? THR. Karena keberadaan THR menjelang Idul Fitri. Makanya saya menyarankan kalau ada bapak-bapak di sini yang pejabat pemerintahan, coba diteliti gimana kalau THR itu dipindahkan ke Idul Adha aja Pak. Iya Pak, benar Pak. Kenapa mereka berpindah itikaf dari masjid pindah ke mall, dari masjid mudik? Karena ada THR Pak. Kalau maafi fulus, kalau nggak ada duit, mungkin ceritanya akan beda. Yang masih menjalankan mudik Idul Adha itu setahu saya kalau di Indonesia itu orang Madura. Di dunia Arab orang mudik silaturahim itu justru di Idul Adha. Karena Idul Adha hampir semua rumah punya sajian menu khusus daging. Ini perlu dikaji. Karena apa? Penyebab THR ini yang bikin orang jadi pada aktivitas mudik. Akhirnya nanti turunannya apa? Karena mau mudik beli baju baru. Dampaknya apa? Dampaknya masjid sepi, mall jadi ramai. Padahal itu waktu-waktu yang sangat krusial. Lihat ayatnya saja berubah. Yang tadinya diperbolehkan berhubungan badan di bulan Ramadan, pada malam hari bulan Ramadan, begitu masuk itikaf, wala tubashiruhunna, jangan deketin. Wa antum akifuna fil masajid. Karena Lailatul Qadar hanya ada di Ramadan, nggak ada di Idul Adha, nggak ada di bulan lainnya. Sehingga orang-orang soleh terdahulu betul-betul mengejar aktivitas di luar biasa di bulan Ramadan. Kita nggak bisa maksimal karena apa? Akhirnya terjebak kemacetan. Akhirnya mudik. Kan sayang waktu-waktu itu Pak. Menit-menit yang sangat berarti di bulan Ramadan akhirnya apa? Harus tersia-siakan karena kita kemudian
kena macet. Kalau nggak kena macet, alhamdulillah bisa nyampe langsung kampung atau naik pesawat gitu. Tapi naik pesawat juga ke bandaranya macet misalnya. Waktu nunggunya lumayan lama. Ini perlu jadi bahan perenungan buat bapak-bapak yang ada di birokrasi tuh. Coba diteliti deh. Gimana ya kalau THR dipindahin ke Idul Adha? Saya pikir dampaknya bagi agama kita akan bagus, Pak. Kan sama aja kan? Walaupun ada yang mengusulkan jangan, kalau bisa THR-nya jangan pindahin, tapi dibuat 2 aja, 2 kali. Idul Fitri dapat, Idul Adha dapat. Itu maunya. Tapi coba deh, itu di riset. Karena di dunia Arab memang mereka justru banyak silaturahim itu di Idul Adha. Dan saya berpikir memang paling logis itu Idul Adha. Karena paling tidak yang tidak ada daging pun insya Allah bisa menjamu tamu, karena dia punya daging pada waktu itu. Dan dengan keberadaan THR mungkin bisa menjadi membantu orang jadi bisa berkurban. Itu perlu jadi bahan riset tuh, Pak. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, Imam Abu Hanifah ini ulama plus pedagang. Apa yang dilakukan Imam Abu Hanifah masuk Ramadan? Tokonya tutup. Imam Abu Hanifah ini pedagang plus ulama, Pak. Masuk Ramadan tokonya tutup. Bagaimana dengan kita? Kita yang tadinya bukan pedagang tiba-tiba jadi pedagang tuh, Pak. Masuk Ramadan ya. Di Medland itu, di tempat kami ya, kalau Ramadan itu ada bunderan yang tadinya nggak ada yang dagang di situ. Kalau masuk Ramadan itu tiba-tiba langsung tenda-tenda tuh banyak di situ tuh, payung-payung jualan. Pertanyaan saya, kenapa Imam Abu Hanifah bukannya berdagang, padahal kan untungnya banyak nih? Untungnya banyak. Karena Imam Abu Hanifah tahu keutamaan dari Ramadan. Beliau mencukupkan 11 bulan untuk berdagang, 1 bulan itu fokus untuk ibadah. Di Cipondoh ada sebuah rumah makan namanya Rumah Makan Haja Kokom, di daerah situ Cipondoh, Danau Cipondoh. Masuk Ramadan full tutup. Setiap tahunnya rumah makan ini bisa mengumrohkan karyawannya. Padahal Ramadan itu tutup 11 bulan doang, tapi cukup. Para sahabat dahulu, Nabi dahulu spend waktunya, menghabiskan waktu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dunia dalam genggamannya mereka, Pak. 10 hari terakhir dalam Ramadan dihabiskan waktunya untuk banyak beribadah, beriktikaf dalam masjid, dunia dalam genggaman. Kita kerja hampir 365 hari, dunia dalam berita. Kerjanya hampir 365 hari. Bahkan ke sehari bukan 8 jam. Orang sini mungkin sehari bisa 12 jam. 8 jamnya kerja, sisanya di perjalanan. Hampir 365 hari. Tapi rumah sangat sederhana sekali. RSSSSSS, sampai-sampai selonjoran saja susah. Hutang banyak. Punya anak banyak gak berani. Bahkan ada sekarang child free, gak mau punya anak. Ada apa? Ini perlu jadi renungan, Pak. Sahabat mereka dulu, para sahabat menghabiskan puluh hari terakhir bulan Ramadan, mereka dunia dalam genggaman mereka. Kayaknya nggak nanggung-nanggung, Pak. Utsman Abdurrahman bin Auf, kata para ulama ya, kekayaannya kalau delegasi kafilah Utsman itu lagi lewat, maka ontanya ujung sini kelihatan, ujung sana nggak kelihatan. Saking panjangnya barisan dagangannya Utsman bin Affan. Ini perlu jadi renungan buat kita. Imam Abu Hanifah lihat menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali, sekali di malam hari, sekali di siang hari. Kita berapa kali, Pak? Jadi ini perlu kita renungkan. Jadi justru 1 bulan itu di Ramadan itu, uang yang kita sudah kumpulkan 11 bulan, habiskanlah di situ, Pak. Banyak-banyakkanlah kita keluarkan di bulan, kan udah 11 bulan kita nyari duitnya. Jangan malah Ramadan kita banyakin lembur. Kenapa banyakin lembur? Banyakin kerja karena biar bisa mudik. Ini kan problemnya tuh, Pak. Karena budaya tadi akhirnya. Imam Malik, beliau menutup kajiannya. Jadi majelisnya Imam Malik itu libur. Jadi memang majelis yang terbaik seperti ini, Pak.
Kalau kita belum. Di Indonesia kebalikannya. Biasanya justru Ramadan itu malah banyak majelis taklim baru buka. Baru bikin majelis taklim di bulan Ramadan, bikin pesantren petir, pesantren kilat, pesantren apa lagi gitu ya. Imam Malik justru menutup kajiannya. Karena Malik idza dakhala Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, yaqiru min qiraatil hadis. Beliau meninggalkan bacaan hadis, majelis hadis. Beliau kan mengajar hadis di Madinah. Ditutup. Wa majalis ahlil ilm, dan majelis ilmunya juga ditutup. Wa yuqbalu ala tilawatil Qur'an minal mushaf. Dia menyambut Ramadan dengan banyak membaca Al-Qur'an dari mushaf untuk memperkuat hafalan. Jadi bagi orang yang sudah hafal pun baca mushaf memang lebih memperkuat, karena kalau logika dalam teori pendidikannya banyak panca indera yang dipakai. Makanya Ustadz Abdul Aziz misalnya dalam buku beliau Pedoman Daurah Quran, kalau mau ngafal cepat gunakan sebanyak-banyaknya panca indera. Harus dibunyikan, disuarakan, jangan di silent gitu ya. Kemudian dibaca. Ya, jadi telinga mendengar, mata kemudian melihat, ini juga membaca. Bahkan beberapa penelitian bilang berwarna itu bisa bagi orang-orang yang visual, penting warna. Makanya Al-Azhar Al-Azhar Mesir mengeluarkan Quran mushaf yang ada warna-warninya tuh. Kalau mat itu warnanya apa, gunah warnanya apa. Ternyata itu penelitian mereka, hasil penelitian agar mudah menempel. Ya, kenapa buku anak-anak tuh banyak warna-warninya? Selain karena ada hiburan, itu biar menempel juga, Pak. Kenapa kita baca buku males gitu ya, Pak? Karena buku kita udah gak ada warna ya, Pak. Hitam semua. Jadi beliau banyak membaca Al-Quran. Ini mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita. Kemudian sama Imam Syafi'i juga, dari Ibnu Qayyim al-Jauzi, dari Ar-Rabi bin Sulaiman rahimahullah taala, salah satu murid dari Imam Syafi'i. Wa kana Syafi'i radhiyallahu, ini bukan radhiyallahu nih harusnya ya. Syafi'i rahimahullahu taala, karena Imam Syafi'i bukan sahabat. Yaqra'u fi kulli syahri tilawati Quran salasina khatmah. Beliau di luar bulan Ramadan membaca Al-Quran itu biasanya sebanyak 30 kali hatam. Tapi memasuki bulan Ramadan, wa fi kulli Ramadan sittina khatmatah. Memasuki Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran itu sebanyak 60 kali selain bacaan Al-Quran di waktu sholat. Jadi Masya Allah, para salaf juga senantiasa mengoptimalkan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Imam Ahmad bin Hanbal yang paling banyak menerima ujian, karena Imam Ahmad bin Hanbal ini hidup, khalifahnya siapa, Pak? Kalau Imam Syafi'i khalifahnya siapa? Imam Ahmad khalifahnya siapa waktu beliau hidup? Imam Syafi'i ini khalifahnya siapa, Pak? Waktu Imam Syafi'i hidup? Jadi kenapa mazhab Syafi'i misalnya tersebar banyak dan muridnya Imam Syafi'i banyak produktif, ya Al-Muzani, dan nanti banyak muridnya Imam Syafi'i yang banyak menulis pikiran-pikiran Imam Syafi'i? Karena Imam Syafi'i hidup pada masanya Harun ar-Rasyid. Bahkan mereka seletingan. Keduanya sama-sama pernah menjadi muridnya Imam Malik. Harun ar-Rasyid khalifah plus pecinta ilmu, maka Harun ar-Rasyid bikin Baitul Hikmah. Setiap ulama yang bikin karya tulis diganjar dengan emas seberat karya mereka. Jadi kalau bapak-bapak bikin tulisan pada masa itu 1 kilo berat kitabnya, maka diberikan hadiah dari khalifah emas sebanyak 1 kilo. Kalau 2 kilo ya kebayang lah tuh. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal hidup pada masa siapa? Duluan mana, Imam Ahmad apa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal hidup pada masa Al-Ma'mun. Di masa Al-Ma'mun khalifahnya terkena fitnah Mu'tazilah. Waktu itu beranggapan Al-Quran adalah makhluk. Imam Ahmad menentang itu, Al-Quran adalah kalamullah. Imam Ahmad bin Hanbal walaupun dipenuhi dengan siksaan, tapi beliau senantiasa memaksimalkan ibadahnya, dan beliau ternyata nanti
menempati posisinya bagi para shadiqin, artinya beliau wafat nanti Imam Ahmad itu di Ashrul Awakhir, bulan Ramadan tahun 220 Hijriyah. Ternyata kado terindah bagi Imam Ahmad bin Hanbal, Allah wafatkan itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan pun pada waktu-waktu yang golden time-nya, terbaik ya, Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, saya ingin tutup dengan ayat terakhir. Ya, bulan Ramadan, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum, dan seterusnya. Tidak ada sesuatu pun kecuali mulia ketika berurusan dengan Al-Qur'an. Bulan Ramadan menjadi mulia karena bulan turunnya Al-Qur'an. Malam Lailatul Qadar menjadi malam mulia karena malam turunnya Al-Qur'an. Kota Mekah, Madinah menjadi mulia karena tempat turunnya Al-Quran. Malaikat yang membawa Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia dan turun setiap kapan, Mbak? Malaikat Jibril itu turun setiap kapan? Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh. Ar-ruh kata para ulama adalah malaikat Jibril. Turun di Lailatul Qadar. Semuanya menjadi mulia ketika urusan sama Al-Quran. Maka kita lihat bukan hanya ritual. Mudah-mudahan Ramadan kita bukan hanya ritual. Kita lihat perang Badar itu di bulan Ramadan. Fatu Mekah, pembebasan kota Mekah, itu juga terjadi di bulan Ramadan, ya, tanggal 10 Ramadan. Khalid bin Walid menghancurkan Uzza, kata Imam Az-Zahami, juga di bulan Ramadan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an membebaskan Al-Quds juga di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 13 Ramadan tahun ke-15 Hijriah. Prestasi apa yang mau kita torehkan di Ramadan ini? Nah, tanyakan pada diri kita masing-masing. Apa prestasi kita yang ingin kita torehkan di bulan Ramadan ini? Apakah mau sama-sama saja dengan Ramadan sebelumnya, atau ingin kita memiliki prestasi? Nah, mudah-mudahan ini jadi bahan pertanyaan yang mudah-mudahan kita segera bisa jawab. Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan, mungkin tentu yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentang saya pribadi saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.